Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Wulandari. Saya dan kawan-kawan ditugaskan oleh Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Abdul Halim Ansor Eskom Mkom, tugas mata kuliah Sistem Pengelolaan Konten. Di sini saya tidak sendiri. Di sini ada teman-teman saya yang berjumlahkan 7 orang dengan saya sendiri, yaitu ada Ayu Silviani Muslih, Deliani Putri Wulansari, Hilyatul Aulia, dan saya sendiri Mary Wulandari, Romen Sisi Hotang, Safira Nurul Zamani, dan Safira Amelia Putri. Di sini saya dan kawan-kawan akan menjelaskan konten manajemen sistem. CMS merupakan sebuah perangkat lunak maupun sistem yang mengatur konten pada situs web, bisa situs web yang berupa company profile, e-commerce, blog, forum, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurul Zamani dari kelas TI 18D3, NIM 3118/96 dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas sejarah CMS. Jika kita melihat sistem manajemen konten selama bertahun-tahun, kita dapat dengan mudah melihat bahwa telah terjadi perubahan besar. Pada tahap awal, dokumen secara manual dikonversi ke HTML. Kemudian, sejumlah program yang kompleks digunakan untuk membuat konten dan Photoshop untuk mengedit gambar. RTF ke HTML pada umumnya digunakan untuk mengkonversi dokumen kata untuk bahasa HTML. Dreamweaver digunakan dalam banyak kasus untuk mengedit halaman HTML. Setiap koreksi harus dibuat dalam dokumen HTML secara manual dan kemudian dokumen baru perlu diupload. Semua link yang perlu diperbarui harus mencari dan kemudian mereka harus diubah satu persatu secara manual. Kita lanjut ke sejarah CMS-nya. Pada tahun 1997, pembangunan Typo3 yang dimulai dari awal oleh Kasper Skarhoj pada tahun 1997 dan selesai tahun 1999 menjadi sebuah CMS open source. Kemudian di tahun 1999, Internet Solutions meluncurkan Expedio, pertama di industri end-to-end web system management content, pada bulan September 1999. Expedio didasarkan pada inti intranet solusi teknologi dikombinasikan dengan teknologi yang diperoleh dari akuisisi akses info pada bulan September. Lalu pada tahun 2000, software Silver Stripe dikembangkan oleh Silver Stripe Limited, sebuah perusahaan pengembangan situs web didirikan pada tahun 2000. Pada tanggal 3 Februari 2007, Silver Stripe 2.0.0 dirilis publik sebagai perangkat lunak open source. Lalu di tahun 2001, Movable Type adalah weblog sistem yang dikembangkan oleh perusahaan Sixapart versi 1.0 dirilis pada Oktober 2001. Plon, sebuah sistem manajemen konten yang open source atas server aplikasi Zoho. Masih di tahun 2001, ini adalah rilis awalnya Drupal. Awalnya ditulis oleh Dries Buytaert sebagai papan message board. Drupal merupakan sebuah proyek open source pada Januari 2001. Lalu pada tahun 2003, WordPress 0.71 Gold dirilis. Tersedia untuk didownload di halaman arsip rilis resmi WordPress. Versi resmi pertama dari WordPress rilis pada Januari 2004. Selanjutnya, itu masih tahun 2003 ya. Text Pattern adalah content open source system management. Awalnya dikembangkan oleh Dan Allen. Ditulis dalam PHP menggunakan database MySQL. Lalu di tahun 2004, CMS Made Simple dibangun menggunakan PHP yang menyediakan pengembangan website dengan utilitas sederhana. Mudah digunakan untuk memungkinkan membangun semi-statis situs. Setelah itu di tahun 2005, pada 16 September 2005, jumlah 1.0.0 dirilis dan berbasis open source. Kemudian di tahun 2005, masih di 2005, .cms adalah CMS untuk membangun atau mengelola website konten dan aplikasi konten web push.
Lanjut ke tahun 2007, Frog CMS adalah Content Open Source System Management. Awalnya dikembangkan oleh perusahaan Philip Archambault, adalah port dari Ruby on Rails CMS dikenal sebagai Radiant. Di tahun 2011, pada bulan April, Melody 1.0 dirilis yang didasarkan pada Movable Type. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Kenal jenis-jenis CMS. Jenis CMS yang pertama yaitu WordPress. WordPress ini adalah sebuah CMS yang sebenarnya dikategorikan ke dalam CMS jenis blog. Kemudian Joomla. Joomla juga merupakan salah satu CMS yang eksis sampai dengan saat ini. Asal kata Joomla sendiri berasal dari kata Swahili yaitu jumlah, di mana mengandung arti kebersamaan. Meskipun tidak sepopuler dengan WordPress, namun masih ada banyak situs web yang mempercayai Joomla sebagai sistem manajemen kontennya. Kemudian yang ketiga, Drupal. Proses instalasi sangat mirip dengan CMS lain. Unduh paket Drupal dan kemudian menjalankan program instalasi. Namun, Drupal memiliki kendala pada fitur yang ditawarkan. Jadi, jika Anda ingin menggunakan fitur atau modul yang lain, Anda perlu mengunduh modul dan menempatkannya pada folder Drupal. Keunggulan dari Drupal itu ada 4, yaitu mudah digunakan, kemudian lebih fleksibel, skalabilitas tinggi, dan open source. Drupal dapat digunakan untuk membangun portal web komunitas, kemudian forum diskusi, website perusahaan, aplikasi internal, website personal atau blog, aplikasi komersial e-commerce, kumpulan sumber informasi, situs jaringan sosial, jaringan internet, surat kabar, dan galeri multimedia. Kemudian jenis CMS selanjutnya yaitu Aura. Aura CMS adalah sebuah software CMS untuk website berbasis PHP 4 dan MySQL berbasis GPL yang diciptakan oleh anak bangsa untuk membuat website secara mudah. Jenis-jenis CMS yang sudah dijelaskan oleh Syafira. Di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis CMS. Di sini ada CMS OpenChart. Dimaksudkan di sini merupakan salah satu aplikasi web yang berbasis content management system yang diberlakukan khusus untuk penjualan secara online atau e-commerce. OpenChart juga merupakan aplikasi toko online yang berbasis PHP maupun MySQL yang dapat dikelola dengan sistem content management system, di mana penggunaannya bersifat terbuka atau open source untuk siapa saja. Di sini ada CMS PrestaShop, merupakan salah satu CMS berbasis PHP MySQL yang lebih sering digunakan untuk toko online, ya karena basis dari DAMS yang beredar kebanyakan berbasis dari toko online. Mungkin hal ini bisa membuat beberapa orang memilih PrestaShop dibanding content management system lain seperti WordPress untuk membuka toko online. Di sini ada CMS Model. Model itu Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, merupakan paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip social construction pedagogi. Model ini merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan konsep e-learning. Materi selanjutnya yaitu manfaat menggunakan CMS atau Content Management System. Nah, manfaat menggunakan Content Management System yaitu manajemen data merupakan fungsi utama Content Management System. Semua data atau informasi baik yang telah ditampilkan ataupun yang belum dapat diorganisasikan dan disimpan secara baik, dan sewaktu-waktu data atau informasi tersebut dapat digunakan kembali. Yang kedua, mengatur siklus hidup server yang banyak memberikan fasilitas kepada para penggunanya untuk mengelola bagian atau isi mana saja yang akan ditampilkan dalam server. Yang ketiga,
mengandung web templating dan standarisasi setiap halaman server. Yang keempat, personalisasi server yang ditempatkan ke dalam CMS. Isi tersebut dapat ditampilkan sesuai keinginan dan kebutuhan penggunanya. Yang kelima, sindikasi memungkinkan semua server membagi isinya pada server-server lain. Yang keenam, akuntabilitas sangat mendukung alur kerja dan hak akses yang jelas kepada user. Slide berikutnya yaitu keunggulan menggunakan CMS. Nah, yang pertama itu tidak memerlukan bahasa pemrograman yang sulit untuk membuat dan mengelola website. Yang kedua, CMS dengan tema, plugin, dan juga ekstensi yang terkait nantinya akan memudahkan untuk diunduh dan juga diupdate. Yang ketiga, fungsi CMS yang dapat memudahkan kita dalam mengelola website dengan adanya fitur manajemen user. Yang keempat, CMS mempunyai komunitas online yang di dalamnya juga sudah menyertakan forum berupa chat interaktif, frequently asked question, dan banyak lainnya. Kelima, di dalam CMS tersebut nantinya kita tidak akan kesulitan dalam mempraktekkan sebuah situs web. Yang terakhir, CMS nantinya dapat diunduh dengan gratis dan kita hanya perlu membeli domain dan web hosting yang digunakan untuk website agar terlihat lebih profesional. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Delani Putri Ulansari. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, kekurangan menggunakan CMS. Yang pertama, hampir nantinya semua tampilan template yang disajikan berupa template pre-design yang terlihat sama semua. Walaupun pada dasarnya template tersebut dapat kalian kostumasi, namun apabila kalian menggunakan template yang sangat populer di CMS, maka nantinya kemungkinan untuk mempunyai tampilan yang sama dengan website lainnya semakin besar. Yang kedua, memiliki fleksibilitas yang minim. Apabila kalian mempunyai fitur yang sangat unik, maka kalian tidak bisa mengerjakan sendiri. Kalian harus menggunakan jasa para programmer yang handal untuk mengaktifkan website tersebut dan membuatnya. Yang ketiga, harus menginstal plugin yang tepat, karena apabila kalian menggunakan template website yang populer, maka kemungkinan untuk mendapatkan serangan hacker akan sangat tinggi. Yang keempat, harus mengunduh plugin dan beberapa ekstensi lainnya guna meminimalisir risiko situs web kalian berjalan lambat, karena website yang menggunakan CMS biasanya akan memiliki kecepatan loading yang sangat lambat. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.